Hidup dalam kemapanan finansial ternyata tak dapat membuat hati pria ini merasa tentram. Sebaliknya, ia malah semakin stres dengan aktivitas monoton yang menuntut performa tinggi. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya demi hidup seperti orang gila di sebuah pulau terpencil. Sebenarnya apa yang dilakukannya di pulau itu? Mengapa ia rela menukar kehidupan sebelumnya dengan hidup di pulau itu? Saksikan selengkapnya di channel YouTube Sekolah Kehidupan, channel yang akan menginspirasimu ke jalan kebaikan. Herman adalah seorang pria yang hidup di tengah hiruk-pikuk kota London. Pada usia 37 tahun, ia telah mencapai apa yang diimpikan banyak orang. Pekerjaan bergengsi sebagai editor di sebuah perusahaan media ternama, gaji besar yang membuat rekeningnya selalu penuh, dan apartemen modern yang memberikan kenyamanan. Namun, di balik semua itu, Herman merasa ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Setiap pagi, ia terjebak dalam rutinitas yang tak berujung. Bangun dini hari, bergegas menaiki kereta yang penuh sesak, dan menghadapi tumpukan pekerjaan di meja kantornya. Rutinitas ini terus berulang setiap hari. Tugas-tugasnya di kantor tidak hanya menuntut waktu, tetapi juga energinya. Herman sering pulang larut malam dengan kepala yang berat karena tekanan tenggat waktu yang melelahkan. Akhir pekan yang harusnya menjadi waktu istirahat seringkali terisi dengan pekerjaan tambahan atau sekadar tidur untuk mengembalikan energinya yang terkuras. Meski demikian, Herman tetap melangkah maju. Ia mencoba membungkam suara kegelisahannya dengan berbagai hal, seperti membeli barang mewah, menghadiri pesta sosial, dan mengisi hari libur dengan perjalanan singkat keluar kota. Namun, semua itu hanya memberikan kebahagiaan sementara. Herman merasa terjebak dalam rutinitas yang menghisap jiwanya. Pada suatu sore, setelah hari yang sangat melelahkan di kantor, Herman memutuskan berjalan kaki melewati taman kecil di tengah kota. Di sana, ia berhenti sejenak, memandang burung-burung yang berterbangan di sekitar pohon, dan mendengar suara angin yang menggesekkan dedaunan. Di tengah keramaian kota, ia merasakan kedamaian yang sederhana namun mendalam. Itu adalah momen yang mengingatkannya pada hal-hal yang telah lama ia abaikan, yakni keindahan alam dan kedamaian batin. Malam itu, Herman tak bisa tidur. Pikirannya terus melayang pada taman kecil itu dan pertanyaan yang mulai muncul di benaknya. Apakah ini hidup yang benar-benar aku inginkan? Setelah berminggu-minggu merenung, Herman mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya yang bergaji besar, meninggalkan kenyamanan apartemennya, dan mencari sesuatu yang lebih bermakna. Dengan sebagian besar tabungannya, Herman membeli sebuah pulau kecil yang terlantar bernama Pulau Harapan. Pulau ini berada di perairan tropis, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebuah tempat yang telah ditinggalkan selama lebih dari 50 tahun. Banyak orang menganggap keputusannya itu sebagai tindakan gila. Tapi bagi Herman, ini adalah awal dari kehidupan baru yang ia idamkan. Saat pertama kali tiba di Pulau Harapan, Herman disambut dengan pemandangan yang jauh dari bayangannya. Pulau itu penuh dengan semak belukar, pepohonan yang tumbang, dan pantai yang dipenuhi sampah. Tidak ada fasilitas apapun yang bisa menunjang kehidupan. Herman harus memulai semuanya dari nol. Hari-hari pertama di pulau itu dipenuhi dengan tantangan. Ia belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa listrik, tanpa air bersih, dan tanpa kenyamanan kota. Ia membangun tempat tinggal sederhana dengan kayu yang ia kumpulkan sendiri. Setiap pagi ia bangun dengan semangat baru
untuk membersihkan pulau itu, menanam pohon, dan menciptakan jalur-jalur alam yang nantinya akan menjadi tempat tinggal bagi burung dan hewan liar. Herman bekerja tanpa kenal lelah. Ia menanam lebih dari 16.000 pohon dengan tangannya sendiri, menciptakan jalur alam sepanjang 5 km, dan membersihkan pantai dari sampah yang terdampar. Perlahan tapi pasti, pulau yang sebelumnya sepi dan terlantar mulai hidup kembali. Burung-burung mulai berdatangan dan hewan-hewan liar menemukan tempat berlindung di sana. Tahun demi tahun berlalu dan Pulau Harapan berubah menjadi surga kecil yang dipenuhi kehidupan. Herman tidak hanya menciptakan lingkungan yang asri, tetapi juga menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia merasa lebih dekat dengan alam dan dengan dirinya sendiri. Keindahan Pulau Harapan menarik perhatian banyak orang. Beberapa pengusaha kaya mencoba membeli pulau itu dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Tapi Herman selalu menolak. Baginya, pulau itu bukanlah aset yang bisa dijual. Pulau itu adalah simbol perjuangan dan dedikasinya terhadap pelestarian alam. Herman meninggal dunia pada tahun 2012, tetapi warisannya tetap hidup. Pulau Harapan kini dikelola oleh sebuah yayasan lingkungan dan dijadikan taman nasional. Pulau ini menjadi bukti nyata bahwa satu orang bisa membuat perubahan besar, bahkan untuk sesuatu yang tampaknya kecil seperti sebuah pulau terpencil. Dari kisah pria ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Herman meninggalkan rutinitas monoton untuk memulai hidup baru di Pulau Harapan. Keberaniannya memulai dari langkah kecil menjadi kunci kesuksesannya. Ini mengajarkan bahwa perubahan besar dalam hidup kita dimulai dari keputusan sederhana. Jika dilakukan dengan konsisten, perubahan kecil dapat membawa dampak besar. Yang kedua, kekayaan sejati tidak selalu berupa uang. Meski meninggalkan gaji besar, Herman menemukan kebahagiaan yang tak ternilai di alam. Ia menolak tawaran jutaan dolar karena nilai sejati Pulau Harapan ada pada keindahan yang ia ciptakan. Kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak berasal dari materi, melainkan dari hubungan kita dengan alam dan apa yang kita ciptakan. Yang ketiga, kesendirian adalah ruang untuk berkarya. Hidup sendirian di pulau terpencil memberi Herman waktu untuk fokus pada mimpinya. Kesendirian yang ia alami justru menjadi ruang bagi kreativitas dan kerja kerasnya. Kadang, kita perlu menjauh dari keramaian untuk menemukan potensi terbaik dalam diri kita. Yang keempat, cinta alam dapat mengubah dunia. Dedikasi Herman terhadap Pulau Harapan menghidupkan kembali ekosistem yang sebelumnya mati. Cinta terhadap alam tidak hanya membawa kedamaian pribadi, tetapi juga dampak besar bagi lingkungan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan alam demi generasi mendatang. Dan yang terakhir adalah, warisan terbaik adalah kebaikan yang kita tinggalkan. Herman tidak hanya mengubah sebuah pulau kecil, tetapi juga meninggalkan warisan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Pulau Harapan kini menjadi taman nasional yang menjadi inspirasi bagi dunia. Warisan terbaik adalah tindakan baik yang memberikan manfaat bagi banyak orang, bahkan setelah kita tiada. Demikian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.